Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers. Teman-teman semuanya, pada hari ini alhamdulillah kita masuk kepada hari ke-6 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Di tengah wabah epidemik COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan trik atau sedikit masukan sebelum Anda menitipkan kambing Anda kepada petani. Gitu. Memang pada musim epidemik seperti ini di Kota Bogor terbatas sekali untuk mobilitas. Jadi belum bisa ke Cianjur, ke Kang Asep juga waktunya harus curi-curi dulu, lihat situasi dan kondisi. Maka pada hari ini saya akan coba berbagi tips sebelum apa saja yang harus Anda lakukan sebelum Anda menitipkan kambing Anda kepada petani. Jadi begini teman-teman semuanya, sebagaimana pernah saya ceritakan dan itu pun juga saya alami ya, hilangnya amanah para petani yang kita amanati domba-domba kita, sehingga berujung kepada kerugian atau hilangnya domba, malah begitu. Jadi setelah saya evaluasi, pertama memang untuk menseleksi orang yang amanah ini itu butuh waktu teman-teman semuanya. Jadi yang pertama ketika Anda mau menitipkan kambing Anda, yang pertama itu Anda harus melihat sumber daya alam di sekitarnya untuk kebutuhan pakan tentunya, baik ketika memang di musim penghujan maupun di musim kemarau. Nah, seperti di saya itu memang di Cianjur itu masih ada hutan-hutan ya, jadi untuk pakan insya Allah tercukupi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, ini si petaninya. Nah, untuk sumber daya manusia ini Anda harus bisa pertama mencari yang amanah. Yang keduanya, Anda harus betul-betul bisa mengedukasi si petani ini. Jadi jangan disamakan memelihara domba Garut dengan domba-domba biasa yang mereka pelihara. Kenapa saya katakan harus mengedukasi? Karena domba Garut itu, atau sebetulnya secara umum semua domba, harus ada perawatan kesehatan, semisal memberikan obat cacing, mencukur domba ketika memang sudah bulunya lebat, kemudian memandikan minimal 1 pekan 1 kali lah di hari Jumat. Kemudian juga memijahkan si betina. Ini harus terjadwal. Jadi jangan titip lalu tinggalkan begitu saja. Ini saya rasa tidak akan menghasilkan sesuatu. Kemudian yang paling pentingnya lagi adalah mengkontrol. Anda harus rajin-rajin mengkontrol domba Anda. Ya, baik itu Anda 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, 1 minggu 1 kali, Anda harus sering mengontrol. Begitu. Yang terakhir adalah akad. Nah, mengenai akad ini teman-teman semuanya, saya sudah coba beberapa akad. Saya pernah coba akad bagi hasil di anak. Nah, ini gagal. Kebanyakan para petani tidak sabar. Yang kedua, saya pernah menggunakan akad gaji. Nah, akad gaji ini masih mending daripada akad bagi hasil. Jadi si petaninya dia merasa penghasilannya jelas gitu. Tapi di akad gaji ini teman-teman semuanya, Anda harus rajin betul-betul memberikan job desk kepada dia. Rumput harus berapa karung, kandang harus dibersihkan berapa hari sekali, berapa minggu sekali, domba harus dicukur ketika memang sudah bulunya lebat, domba harus dimandikan ketika memang sudah kotor dan yang lainnya. Sehingga ketika dia misalkan digaji, itu ada standar kerjanya teman-teman semuanya. Nah, ada juga sistem menggemukkan saja. Jadi sistem penggemukan itu adalah saya menitipkan anak-anak yang sudah lepas nyusu, itu saya titipkan digemukan saja. Nah, digemukan ini itu juga bisa sistem gaji atau sistem bagi hasil.
Tapi setelah saya jalani di Domba Lovers ini teman-teman semuanya, sistem gaji itu lebih baik dengan pengontrolan dari kita tentunya. Gitu. Kalau kita menggaji tapi kita tidak mengkontrol, saya rasa peluang untuk tidak memanen itu sangat besar sekali. Contoh teman-teman semuanya, saya menggunakan sistem gaji tidak saya kontrol. Gitu. Jadi pernah saya menggaji dengan jumlah domba waktu itu kurang lebih 35 ekor pada satu orang. Awalnya saya tidak yakin orang ini sendirian bisa memelihara kambing 35 ekor. Tapi orang ini bilang bisa. Oke, kemudian saya supply juga konsentrat. Tidak saya kontrol 2 bulan 3 bulan. Ternyata petaninya bilang konsentratnya nggak dimakan, minta naik gaji. Uang konsentrat dijadikan uang, kata dia gitu. Akhirnya uang konsentrat saya jadikan uang, saya naikkan gajinya. Tapi tetap teman-teman semuanya, ternyata ketika tidak dikontrol, kambing-kambing saya mengalami gizi buruk. Begitu. Gizi buruk, akhirnya hamil lalu meninggal. Hamil meninggal. Nah begitu, sehingga saya merubah pola lagi. Saya batasi satu orang itu cukup memelihara 15 ekor dengan sistem gaji. Nah kesepakatan yang diambil pada akhirnya adalah 1 ekor 90.000 per bulan. Gitu, dengan ketentuan domba harus tercukupi gizinya dan terlihat dari mulai gemuk-gemuknya domba-domba yang ada. Begitu teman-teman semua. Jadi kontrol itu sangat penting sekali, pendekatan secara psikologis juga sangat penting sekali. Adapun permasalahan dalam dunia usaha itu wajar, itu seleksi, itu pengalaman. Adapun jatuh bangun juga menurut saya itu wajar. Di semua usaha yang pernah saya bangun pun juga ada jatuh, ada naik. Namun dari semua itu kita bisa mempelajari dan menseleksi orang-orang yang memang betul-betul amanah kepada kita. Kemudian Anda juga jangan terlalu mudah memberikan kasbon kepada petani kita. Dampak psikologinya juga kurang baik teman-teman semuanya pada yang kasbon ini, kecuali Anda memang berlapang hati untuk bersedekah gitu. Jadi contoh misalkan saya punya petani, saya titipkan domba saya yang paling saya sukai. Saya beli waktu itu petet, usianya kurang lebih 3 juta. Sudah 1 tahun dombanya bagus. Nah kemarin beberapa bulan ke belakang saya dengar kambingnya itu kakinya penuh belatung. Saya kontrol ke sana, ternyata kakinya itu menginjak paku, luka, kemudian kandangnya kotor, datang lalat. Nah, akhirnya lalat bertelur di kakinya. Saya cari orangnya yang memeliharanya, saya panggil tidak datang dan yang lainnya. Akhirnya saya utus orang untuk coba cari tahu kenapa bisa sampai seperti itu. Ternyata dia sudah menghitung. Jadi kalau kambingnya dipanen itu dia sudah minus 1 juta kepada saya karena sering banyak kasbon. Saya juga bingung ya, kasbonnya itu kan minta beras, minta padi 50 kilo, 1 kuintal untuk mereka makan gitu. Kalau saya sih ya bebas-bebas saja, cuman ternyata di balik kasbon itu ada psikologis. Mereka jadi malas merawat kambing kita karena mereka merasa kalau panen nanti tidak akan mendapatkan hasil. Itu kan pola pikir yang memang menurut saya sempit lah, tapi itu pengalaman teman-teman semuanya. Jadi kalau mau kasbon ya hitung gaji aja. Begitu, berapa gaji yang layak teman-teman semuanya? Per ekor 90.000 saja teman-teman semuanya. Kalau Anda beli rumput 1 karung dengan berat 50-60 kilo itu 20.000. Bisa untuk makan 5 domba lah mungkin begitu. Jadi kalau Anda pelihara 20 domba, Anda butuh 4 karung. 4 karung kali 20.000, itu sudah 80.000 per bulan. 80.000 dibagi 40 kurang lebih berapa ya?
80 dibagi 40, jadi sekitar 20.000 per hari gitu. Oh enggak, 20.000 per ekor maksud saya. 20.000, maaf sebentar, coba hitung-hitungannya kita perbaikin ya. Satu karung itu 20.000 untuk 5 ekor per hari. Jadi kalau Anda pelihara 10 ekor, maka 2 karung 40.000 sehari. Itu sajalah logika kecilnya. 10 ekor itu 40.000 sehari, maka 1 ekor kambing itu 4.000 makannya. 4.000 per ekor. Jadi kalau 1 bulan itu kali 30 sekitar 120. Nah, saya di kampung saya masih bisa nego per kambing itu 90.000 per bulan. Dengan job desk, gemuk, hamil, melahirkan, lepas susu, anaknya sudah saya sapi. Agar tidak nambah beban rumput lagi. Begitu, dan itu alhamdulillah teman-teman semuanya stabil lah begitu. Nah, ini jadi sangat penting sekali untuk mengontrol domba-domba kita yang kita titipkan ke petani. Tidak cukup lewat WhatsApp, tidak cukup video call. Anda harus sering datang, sering ngobrol dengan petani Anda, dan hilangkan akad-akad yang kira-kira tidak bisa diemban oleh petani kita. Saran saya, 1 ekor domba 90.000 masih worth it kok. Hitung-hitungannya kalau bagi saya, teman-teman semuanya, itu kalau saya punya pejantan bagus, alhamdulillah, punya betina juga bagus-bagus. Jadi ketika dipijahkan selalu hamil, dalam 2 tahun itu bisa 3 kali, dan anak-anaknya juga lumayan. Itu di usia 4 bulan sudah bisa kita jual. Saya biasanya menjual di usia 1 tahun. Usia 1 tahun dijual dengan harga 3 juta sampai 3,5 juta 1 ekor jantan. Itu juga masih sangat worth it lah menurut saya. Begitu teman-teman semuanya, tetap semangat untuk beternak. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau saya suka telat membalas komentar teman-teman semuanya, karena qadarullah wa masya fa'al. Kemarin istri saya mengalami keguguran, jadi saya tidak sempat untuk membalas pesan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers.